Sore ya, mau share sedikit. Ini pasang mirror dashcam atau mirror DVR, orang bebas ngomongnya apa. Ini aku pakai merek Asdom AR12 yang panjang ya, lumayan panjang. Ini aku beli 1,7. Ini harga mirrornya, tapi aku tambah SD card 128 GB ini di sini, di sekitar sini ya, di sini dari Asdom. Terus tambah GPS, ini kabel GPS itu jadi 2 jutaan. Aku nggak pakai yang 24 jam ya, yang harus ke OBD nyoloknya atau ke fuse. Aku nggak mau ngindarin yang kayak gitu, biar tetap connect ke power socket, jadi bisa tetap aman ya. Agak ngeri aja sih kalau ke fuse, karena udah nggak standar sih kalau menurutku ya. Kalau colok ke lighter itu menurutku masih aman, masih standar. Oke, kira-kira apa aja? Nah, ini kita lihat dulu dari depan, bentuknya kayak gini kira-kira kurang lebih ya. Ini ada kameranya. Kameranya bisa digeser keluar masuk, tapi karena ini spion bawaan seninya gede, ini mentoknya segini, nggak apa-apa. Ini juga bisa digeser-geser, naik turun kanan kiri sesuai selera kita mau gimana posisinya. Nah, ini masangnya masih pakai karet ya, jadi digantung ke spion bawaan kita. Rencananya sih aku mau copot spion bawaan, mau bikin bracketnya dulu, nanti dibaut ke tukang bubut, nanti buatin bracket. Oke, ada apa aja tombolnya? Yang pertama ini ada tombol buat on off layar ya. Jadi kalau lagi dinyalain ini bisa dipencet buat matiin layar, tapi tetap ngerekam. Kemudian ini, kalau teman-teman lihat, ini powernya dari lighter atau power socket, kita power outlet ya kita ngomongnya. Kemudian ini ke kamera belakang atau dari kamera belakang. Ini ada colokan atau slot micro SD. Kemudian ini GPS. Jadi GPS-nya itu terpisah, nggak built-in di mirrornya ya teman-teman ya. Oke, kira-kira secara umum seperti itu. Ini lumayan rapi ya teman-teman. Nanti aku coba share masangnya gimana. Nah, pertanyaannya, power outletnya pakai yang mana? Mungkin kalau sebagian orang pakai power outletnya yang depan ya, yang ini. Cuman karena ini aku punya soket super fast charging buat HP ku, jadi sayang banget kalau diganti ke power outletnya buat dashcam. Karena power outlet dashcam memang ada USB-nya, tapi powernya kecil. Ini kan khusus ya buat super fast charging, ini yang USB-C. Jadi sayang banget kalau ini diisi buat dashcam. Akhirnya pakai yang mana? Apakah pakai OBD atau pakai fuse? Balik lagi tadi ya, aku nggak mau pakai OBD karena OBD buat scan pas di servis di bengkel resmi. Kemudian kalau fuse itu kan kumpulan fuse ya, di fuse box itu udah ada standarnya, jadi aku berusaha ngindarin utak-atik listrikan standar. Nah, jadi aku pakai power socket atau power outlet yang ada di baris ketiga. Kita lihat ya. Nah, aku pakai power socket yang ada di baris ketiga ini. Itu kabelnya langsung masuk ke trimming ya, body trim. Jadi rapi teman-teman. Ntar kita lihat seperti apa cara pasangnya. Nah, untuk kamera belakang aku pasangnya di dalam ya, di bawah stop lamp. Aku tempelin di bawahnya. Oke, sekarang kita coba bahas dulu cara pasangnya gimana. Kita mulai dari power socketnya ya, yang ada di samping itu gimana ya teman-teman. Jadi waktu kita beli dashcam, kita bakal dapat ini ya, alat buat congkel, udah bawaan dari sono. Ini buat congkel, buat masang congkel-congkel trimming ya. Kita lihat mana aja ya teman-teman. Ini kalau dilihat ya, ini dashcamnya sayangnya ini udah kunci ke kabelnya, udah pasang langsung ke kabelnya. Itulah kenapa jadi nggak dipasang di depan ya. Kalau ini USB bisa dicopot, aku pasti pasang ke depan sih pakai power outlet yang tadi. Tapi
ya ini di belakang juga jadi oke ya, ada USB-nya, jadi orang yang di baris ketiga ini masih bisa ngecas nanti pakai USB di sini. Nah kemudian kemana? Ini ke dalam teman-teman, ke dalam trimming ini yang warna hitam ya. Caranya gimana? Udah ini tinggal dicongkel aja sebetulnya. Congkel, ini kan kebuka nih, kabelnya tinggal dimasukin ke dalam, kemudian ke sini teman-teman. Habis itu dari sini kalau teman-teman lihat, kita buka aja nih, kita buka aja karetnya, caranya kayak gini. Nah kalau teman-teman lihat di situ ada kabelnya. Nah itu dia, diumpetin di dalam, itu aman ya. Jadi ketutupan ini juga pastiin yang bagian dalam ya. Kalau bagian luar, sini bagian luar sini takutnya kena air dan ya jadi kelihatan dari luar sih. Nah kalau ini kan memang ada celahnya nih, jadi dimasukin aja nih, terus bisa kita tutup lagi karetnya. Ini nggak masalah ya dicopot, karena memang bisa pasang copot sendiri, nggak perlu bantuan orang lain atau dari bengkel, dan nggak ngerusak juga teman-teman. Memang bisa dipasang copot. Kemudian kabelnya naik nih ke atas sampai ke dalam sini, nah ke dalam plafon, terus nah ini lanjut terus ya dari karet sini ke depan, habis itu turun ke bawah ke sini teman-teman. Nah sambungan antara plafon sama trimming pilar yang warna apa nih, krem ya. Nah di sini aku belokin. Caranya gimana teman-teman? Ya sama, tinggal dicongkel aja nih. Tuh bisa dicongkel ya. Nah kabelnya di dalam sono. Habis itu nelusurin ke depan, ke pintu depan. Nah ini ke pintu depan lewat dalam ya, dicongkel aja teman-teman seperti biasa. Ini nggak akan rusak kok, memang bisa dicongkel tuh, ada celah, kabelnya bisa masuk ke situ. Nah setelah nyampe sini, karet balik lagi ke karet, terus sampai ke depan, sampai ke door trim yang ini kita congkel lagi sama kayak tadi. Kita congkel, nanti dia masuk ke sini dalamnya. Habis itu dia masuk ke depan. Nah kalau di sini udah nggak perlu congkel-congkel lagi, karena kalau dilihat ya, ini tuh ada celah teman-teman ya. Ini ada celah, jadi tinggal dimasukin aja terus sampai akhirnya ini keluar dari dalam teman-teman. Kalau yang Xenia-nya bukan Xenia 1,5 ASA, ini plafon ini ruangannya di dalamnya kosong gede nih, bisa buat nyimpen kabel sisa. Nah kemudian GPS-nya gimana teman-teman? Ini ya tadi kabel power yang kiri ini udah masuk. Nah sekarang kabel GPS ini yang kanan. Gimana caranya? GPS-nya kan kabelnya panjang teman-teman. Nah aku sih umpetin aja di dalam tempat ASA ini. Caranya gimana? Nih congkel aja lampu. Nah nih, itu dia GPS-nya aku tempel di atas teman-teman. Kabelnya aku umpetin di sini, sama kabel power yang sisa, sama kabel kamera dari belakang sisa juga umpetin di sini. Terus dia aku keluarin ke depan lewat sini nih. Nah itu ada lubang ke depan tempat kabel ASA harusnya ya, jadi aku bisa kasih ke depan lewat sini. Nah ini kan kita nyopot lampu depan nih teman-teman sekalian. Kalau mau ganti lampu depan pakai LED, caranya copot ininya dulu, terus ini diputar ya teman-teman sampai copot warna hitamnya. Udah tinggal bohlamnya diganti aja. Oke kita pasang lagi. Nah udah kepasang. Terus kamera belakang gimana? Nah ini yang susah teman-teman, yang lebih ribet nanti di belakang ya. Tapi prinsipnya sama. Ini kabelnya ditarik ke belakang pakai cara yang power tadi, lewat celah-celah ini, celah-celah ini ya, celah ini ya di depan. Kemudian ini dicongkel door trim pintu depan sama, terus masuk ke karet kayak tadi, caranya sama. Habis itu di baris kedua ini juga lewat ini, setelah sama ya, dicongkel aja.
Habis itu ke pintu kedua sama itu karetnya tinggal dicopot kayak tadi. Lanjut terus sampai ke pintu ketiga, baris ketiga. Nah di baris ketiga juga sama nih, masuk ke sini ya. Nah kalau teman-teman lihat udah nyampe sini nih, loh lewat mana tuh kabelnya tuh? Gak ada apa-apa kan? Mungkin sebagian orang akan keluar lewat sini nih, terus nyebrang dia lewat karet. Kalau buat aku sih jelek ya, itu akan jadi celah buat air masuk. Ini kan karet buat nahan air, kalau ada kabel lewat luar sini ya jadi ada celah. Ini kurang rapi kalau menurutku. Nah caranya gimana? Kabelnya setelah nyampe trimming ini itu masuk ke dalam sini nih, sama kayak kabel backdoor, kita samain lewat kabel backdoor, terus lewat dalam ya. Ini di dalam, nyebrang ke pintu bagasi. Ini di dalam besinya, plat besi, kemudian geser ke sini. Nah di dalam sono sama bareng sama lampu, kabel lampu rem atas sini, terus keluar lewat sini celah sedikit, terpasanglah ke kamera belakang. Caranya gimana? Nah caranya agak ribet teman-teman. Jadi ketika di sini kabelnya, karena aku masangnya dari depan ya, mundur ke belakang, jadi agak ribet. Jadi caranya adalah ini dicongkel. Ini di sini tuh ada klipnya teman-teman, di dalam sini nih, persis di titik ini nih ada klipnya. Jadi dicongkel aja sampai copot, sampai kebuka. Cuman nggak maksimal, harus ini dulu nih. Ini harus dicopot dulu nih. Nah, sabuk pengaman kursi ketiga ini harus dicopot dulu biar trim ini bisa ditarik maksimal, tangan kita jadi bisa masuk. Soalnya ini teman-teman lihat nih ya, kalau nggak dicopot sabuknya, nah tadi dengar ya teman-teman, itu suara klip, itu ada klipnya di dalam teman-teman. Nah itu kan ada yang warna kuning tuh ya, itu kabel, itu ada bolongan teman-teman di dalam bodi sono, di dalam situ tuh. Nah di sini tuh ada bolongan yang nanti keluarnya dari balik sini nih. Ini harus dicopot juga ya teman-teman karetnya. Sini di balik karet ada plastiknya. Nah plastiknya itu ada congkelannya di bawah nih, masing-masing ada 4 ya, masing-masing isi 1, jadi dicongkel aja biar copot bareng karetnya. Yang atas juga sama nih. Nah kalau ini udah dicopot bagasinya, sabuk pengamannya, ini jadi bisa ditarik lebih lebar. Jadi tangan kita nanti bisa masuk dorong kabelnya, nanti keluar di sini, ya, tinggal ditarik aja. Terus dimasukin lewat dalam sini. Ini agak ribet sih, tapi bisa kok. Nah habis itu sama, ini kan udah dicopot, masukin ke dalam plat besi ini, baru didorong terus sampai ke sini, sampai ke sini. Nah ini tinggal dicongkel aja nih teman nih, 1, 2, ada bautnya, dicopot aja. Nanti ini jadi bisa dicopot. Nah di sini ada lubang di baliknya, lubang kabel, tangan kita bisa masuk full. Jadi nanti tinggal ditarik aja kabel yang didorong dari sini ya tadi ya, gitu. Kalau udah ditarik, udah deh, konekin ke dalam ini kamera, simpen di dalam bagasi sisanya, di dalam sini besi, sisa kabelnya. Habis itu pasang lagi, tutup lagi bautnya, plastiknya ditutup. Terus ini juga karetnya plus plastik warna putih di dalamnya ditutup, diceklek gitu. Yang bawah juga sama. Kemudian ini dipasang dulu ya bautnya, baut bagasinya dipasang lagi, jangan lupa. Terus ditutup, ini tutup bautnya biar rapi lah ya. Habis itu ini juga door trimnya dorong lagi aja nih, biar klipnya masuk, kunci lagi. Nah udah aman, rapi. Ini nggak ngerusak ya teman-teman, karena memang ada klipnya jadi aman. Nah ini juga udah dirapetin, udah aman nih, udah rapi deh. Kalau teman-teman lihat, sama sekali nggak kelihatan kabelnya ya, nggak ada kabel, langsung aja keluar di sini nih, jadi lebih rapi teman-teman. Ayo kita tes nyala. Kita nyalain mobilnya dulu. Nah nyalanya seperti itu teman-teman. Oke sih teman-teman, mungkin itu aja dari aku. Semoga bisa membantu teman-teman untuk menentukan apakah mau pakai mirror. Kalau aku sih mending mirror dashcam ya teman-teman ya, karena ya cakep aja gitu, dan kita bisa melihat juga footage-nya langsung di sini ya. Kalau dashcam itu agak ribet, kita harus transfer ke HP dulu,
Nah itu